Peugeot adalah salah satu produsen otomotif paling terkenal di dunia, dan kisahnya dimulai pada awal abad ke-19. Nama Peugeot berasal dari keluarga Peugeot, yang memulai bisnis mereka dengan memproduksi alat-alat rumah tangga seperti penggiling kopi dan peralatan dapur. Pada tahun 1810, Jean-Pierre dan Jean-Frédéric Peugeot mengubah pabrik mereka di Prancis menjadi perusahaan industri, dan merek Peugeot lahir. Pada akhir abad ke-19, Armand Peugeot, salah satu anggota keluarga Peugeot, tertarik pada perkembangan kendaraan bermotor. Pada tahun 1889, ia meluncurkan kendaraan bermotor pertama Peugeot, sebuah tricycle bertenaga uap yang dibuat bekerja sama dengan Léon Serpollet. Namun, kendaraan ini bukanlah sebuah kesuksesan besar. Armand kemudian berpindah ke mesin berbahan bakar bensin, dan pada tahun 1890, Peugeot memproduksi mobil pertamanya yang menggunakan mesin produksi Daimler. Setelah Revolusi Prancis, kolonialisme Prancis meluas ke Afrika Utara, dimulai dengan penaklukan Aljazair pada tahun 1830. Selama abad ke-19, Prancis memperluas kekuasaannya di Afrika Barat dan Tengah, serta Asia Tenggara, di mana mereka menguasai Indochina yang sekarang berubah menjadi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Sejak saat itu, Afrika menjadi kota kedua bagi Prancis yang menyebabkan banyak produk lokal Prancis masuk ke Afrika, tidak terkecuali Peugeot, yang dibawa oleh para bangsawan yang menjadi tuan tanah di Afrika. Di Afrika, terutama di negara-negara seperti Nigeria, Senegal, dan Ghana, Peugeot menjadi lebih dari sekadar mobil pribadi. Model seperti Peugeot 504 dan 505 menjadi kendaraan favorit di benua ini. Mobil-mobil ini terkenal karena ketahanannya, kemampuan menempuh jalan yang kasar, dan perawatannya yang relatif mudah. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Peugeot 504 mulai mendominasi sebagai pilihan utama untuk taksi dan transportasi umum di banyak negara Afrika. Mobil ini dikenal sebagai raja jalanan, karena kemampuannya bertahan di berbagai kondisi jalan yang sulit. Banyak pengemudi taksi dan operator angkutan umum memilih Peugeot karena mereka tahu bahwa kendaraan ini bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang. Kisah Peugeot di Afrika tidak hanya tentang keandalan teknis, tetapi juga tentang bagaimana mobil ini menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Di banyak tempat, Peugeot 504 bahkan diubah menjadi ambulans, kendaraan angkut, dan bahkan kendaraan penumpang dengan modifikasi khusus untuk mengakomodasi lebih banyak orang. Peugeot juga memiliki sejarah panjang dalam dunia balap. Salah satu prestasi besar Peugeot di dunia balap adalah pada tahun 1980-an, ketika mereka berhasil memenangkan Rally Dakar, salah satu balapan paling menantang di dunia. Mobil Peugeot 205T16 dan 405T16 mendominasi balapan ini dan menunjukkan kehandalan serta kemampuan teknis mobil-mobil Peugeot di medan yang sangat berat. Selain itu, Peugeot juga sukses besar di ajang 24 Hours of Le Mans, balapan ketahanan terkenal di dunia. Pada tahun 1992 dan 1993, Peugeot memenangkan balapan ini dengan mobil 905, yang menjadi salah satu mobil balap paling ikonik dalam sejarah Peugeot. Memasuki era 1990-an, Peugeot menghadapi tantangan berat akibat krisis ekonomi global dan meningkatnya persaingan di industri otomotif. Penjualan mengalami penurunan, terutama di Eropa, tetapi Peugeot tetap berupaya mempertahankan relevansi dengan memperkenalkan model-model baru seperti Peugeot 306 dan Peugeot 406 yang mendapatkan sambutan baik di pasar. Pada dekade ini, Peugeot juga berfokus pada efisiensi bahan bakar dan pengembangan teknologi baru. Mereka memperkenalkan mesin diesel HDI atau High Pressure Direct Injection yang menjadi standar baru dalam hal efisiensi dan emisi rendah, membantu Peugeot mempertahankan daya saing di pasar yang semakin ketat. Di awal 2000-an, Peugeot mengalami kebangkitan dengan peluncuran Peugeot 206, yang menjadi salah satu mobil paling sukses dalam sejarah perusahaan.
Peugeot 206 terjual lebih dari 8 juta unit di seluruh dunia dan menjadi mobil favorit di segmen hatchback kecil. Peugeot juga mulai menekankan desain dan inovasi teknologi. Pada tahun 2004, mereka meluncurkan Peugeot 407 yang diperkenalkan dengan desain yang lebih futuristik dan teknologi canggih, termasuk sistem suspensi yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi jalan. Pada pertengahan dekade ini, Peugeot memperkenalkan konsep mobil ramah lingkungan dengan model hybrid yang menggabungkan mesin diesel dan motor listrik. Langkah ini menunjukkan komitmen Peugeot terhadap pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan. Peugeot terus berinovasi dan memperkuat posisinya di pasar global pada 2010-an. Mereka meluncurkan berbagai model baru seperti Peugeot 3008 yang menjadi salah satu model SUV paling populer di Eropa. Pada tahun 2017, Peugeot 3008 memenangkan penghargaan European Car of the Year, menandakan keberhasilan besar perusahaan dalam mengembangkan SUV yang stylish dan canggih. Peugeot juga memperluas kehadirannya di pasar-pasar baru, termasuk di Asia dan Amerika Latin, untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Eropa yang sudah jenuh. Selain itu, Peugeot memperkenalkan mobil listrik, seperti Peugeot i208, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk beralih ke mobilitas listrik dan berkelanjutan. Memasuki dekade 2020-an, Peugeot semakin fokus pada elektrifikasi. Mereka berkomitmen untuk meluncurkan varian listrik atau hybrid untuk semua model baru pada akhir dekade ini. Langkah ini sejalan dengan tren global menuju kendaraan ramah lingkungan dan upaya untuk mengurangi emisi karbon. Pada tahun 2021, Peugeot memperkenalkan logo baru yang menandai era modernisasi dan transformasi merek. Logo ini mencerminkan identitas Peugeot sebagai merek premium yang berfokus pada teknologi, desain, dan keberlanjutan. Dari awal yang sederhana sebagai pabrik penggiling kopi hingga menjadi salah satu merek otomotif paling terkenal di dunia, Peugeot telah melewati perjalanan panjang. Di Afrika, Peugeot menjadi simbol keandalan dan ketangguhan dalam transportasi umum. Di dunia balap, Peugeot menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dengan berbagai kemenangan di ajang bergengsi. Peugeot bukan hanya sebuah merek, tetapi sebuah legenda yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Nah, itulah tadi kisah singkat perjalanan panjang yang dilalui oleh perusahaan Peugeot, serta lika-liku di dalam dunia otomotif, dan apapun yang berkaitan dengannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan dari yang kami sampaikan sebelumnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Kritik dan saran akan sangat diterima, mengingat keterbatasan tim Mr. Factory dalam mengkaji suatu materi. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih karena telah memberikan komentar pada video Mr. Factory selama ini. Tentunya itu semua sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini. Dan juga terima kasih karena telah subscribe channel ini. Pastikan untuk tetap menyalakan lonceng notifikasi agar menjadi penikmat pertama konten-konten yang kami sajikan. Dan jika dirasa ada manfaat yang didapat dari video Mr. Factory, kami sangat terbuka jika Anda ingin share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.